Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kali ini Bapak akan mengajak siswa-siswi kelas 5 SD maupun MI di dalam pembelajaran tema 8 ya, khususnya tentang IPA ya. Tema 8 tentang lingkungan sahabat kita. Yang kita akan bahas yaitu lingkungan sahabat kita. Baik, mari kita perhatikan, kita ikuti ya pembahasan ini agar kalian bisa memahami. Dan kalian kalau menonton ini video ya dari awal sampai akhir jangan di skip ya, supaya pemahamannya itu lebih utuh ya, lebih optimal. Baik, judulnya di tema 8 ya, lingkungan sahabat kita, kelas 5 ya. Mari kita bahas ya. Ini untuk persiapan kalian mengikuti penilaian akhir semester 2 ya, untuk kenaikan kelas. Nah, silakan kalian persiapkan diri. Lingkungan sahabat kita. Manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Air berfungsi bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Bagi manusia, air adalah sumber kehidupan untuk minum, memasak, mandi, dan kegiatan lainnya. Untuk hewan dan tanaman, air pun merupakan faktor utama kelangsungan hidupnya. Siklus air. Nah, coba perhatikan ya. Ini ada gambar siklus air. Siklus air atau daur air ya, atau peristiwa dari awal sampai akhir ya, perputaran ya, dari mana air turun kemudian bisa mengumpulkan lagi ya. Nah, di sini ada siklus air atau daur air. Pertama ini air laut, kena sinar matahari panas ya, menguap. Nah, di sini uapnya terkumpul ya, kemudian terbawa angin. Kemudian terjadi di sini ya, ada pengembunan, ada titik-titik air dan kena angin sehingga turunlah hujan ya. Titik-titik air dari embun ini menjadi hujan. Hujan turun di pegunungan atau dataran tinggi ya, sehingga air yang menimpa di pegunungan atau perbukitan, bila gunungnya ini ya, pegunungan maupun dataran tingginya itu lembahnya penuh pepohonan, maka air ini akan tersimpan di dalam mata air ya. Nah, kemudian air ini mengalir ke sungai ya, ke sungai-sungai. Sebagian kalau ini hutannya penuh dengan pepohonan, maka akan tersimpan di dalam tanah, namanya mata air ya jadinya. Nah, bila mana pegunungan itu gundul gersang, maka air itu akan mengikis tanah-tanah yang ada di pegunungan ini. Nah, air ini mengalir, kemudian ada yang digunakan, ada yang tersimpan di dalam tanah, dan air mengalir ke laut kembali. Dan begitu lagi, bila siang matahari ya, karena panasnya air ini menguap menjadi awan terjadi pengembunan, turunlah hujan, kemudian mengalir lagi ke sungai, ke laut lagi, dan seterusnya. Itu namanya siklus air, siklus atau perjalanan air ya. Baik, nah penjelasannya, air danau, laut, dan sungai berevaporasi atau menguap ya. Tadi menguap karena sinar matahari. Uap air dari bumi naik dan berkumpul di udara ya. Di sini ya, di udara. Kemudian lama-kelamaan terjadi proses presipitasi ini ya. Ini siswa-siswi yang akan ikut lomba sains nasional ya, OSN, Olimpiade Sains Nasional. Ini ada istilah proses presipitasi atau pengendapan di dalam
uap air ini ya, di awan ini. Nah, kemudian ketika suhu udara turun, uap air berubah menjadi titik-titik air yang kemudian berubah menjadi awan atau disebut proses kondensasi ya. Proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air disebut proses kondensasi atau pengembunan ya. Selanjutnya awan dapat turun menjadi hujan. Air hujan membasahi bumi dan akan diserap oleh pori-pori tanah. Air akan tersimpan sebagai cadangan persediaan air di dalam tanah. Air mudah meresap ke dalam tanah jika terdapat banyak pepohonan atau tumbuhan. Ya, seperti tadi ini ya. Jadi karena panas, air menguap. Kemudian di sini terjadi kondensasi ya, atau pengembunan ya. Kemudian turunlah hujan, air hujan mengalir ke sungai, ada yang sebagian di tanah ya, tersimpan menjadi mata air. Kemudian ada yang terserap apabila tanah ini atau hutan ini banyak pepohonan, maka akan diserap, tersimpan di dalam tanah sebagai cadangan persediaan air di dalam tanah atau disebut mata air ya. Air mudah meresap ke dalam tanah jika banyak pepohonan. Nah, ini air mengalir kembali ke laut. Nah, baik. Faktor siklus air. Peran matahari dan hutan menjadi faktor penting bagi siklus air ya. Karena matahari membantu air menguap dan membentuk awan serta faktor turun hujan. Nah, sedangkan hutan menjadi faktor penyerap air yang diturunkan oleh hujan. Sedangkan hutan menjadi faktor penyerap air yang diturunkan oleh hujan ya. Jadi hutan ini yang banyak pepohonan ini menjadi faktor penyerap air yang diturunkan oleh hujan. Tanpa hutan, air tidak dapat meresap dengan baik ya. Kalau tanpa hutan, air tidak dapat meresap dengan baik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air apa? Air cadangan akan selalu ada jika daerah resapan air selalu ada. Jika daerah resapan air berkurang, cadangan air di bumi semakin menipis. Sungai dan danau akan kering. Proses penguapan air akan menurun karena sungai dan danau yang kering. Jika hal ini terjadi, maka pengendapan titik-titik awan pun semakin berkurang. Keadaan ini akan mengurangi terjadinya hujan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, ini ya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air? Siklus air mempengaruhi kualitas air bersih. Ciri-ciri air bersih itu apa? 1. Persyaratan fisiknya. Air bersih itu dilihat dari syarat fisiknya atau fisiknya ya, kenyataannya, wujudnya ya. A. Tidak keruh ya, bisa dilihat tidak keruh itu. B. Tidak berwarna. Artinya kalau berwarna hijau atau merah atau coklat ya, ini tidak bersih ya. Kemudian tidak berasa ya, tidak berasa. Jadi kalau yang berasa ya, pahit atau apa itu airnya tidak bersih. Kemudian tidak berbau ya, air yang bersih tidak berbau. Suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius suhunya ya. F. Tidak meninggalkan endapan. Jadi air bersih itu tidak mengendap ya, berupa tanah ataupun pasir atau apa saja ya. Ini jadi ciri fisik dari air bersih adalah tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan ya. Baik. Kita teruskan. Ciri fisik tadi sudah secara ciri kimiawi ya. Sekarang ciri kimiawi.
A. Tidak mengandung bahan kimia yang beracun ya, seperti misalnya bahan kimia dari semprotan, dari sawah ataupun sungai ya, yang dari limbah itu adanya yang dialirkan ke sungai, bahan kimia yang itu ya bekas pabrik itu, secara kimiawi itu air yang bersih adalah tidak mengandung bahan kimia yang beracun. Yang B. Tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan ya. Yang C. Cukup yodium. Yang D. pH atau tingkat keasaman 6,5 sampai 9,2. Ini ciri kimiawi ya, ciri air bersih secara kimiawi. Secara mikrobiologi, air yang bersih itu tidak mengandung kuman-kuman penyakit ya. Kalau secara mikrobiologi, air yang bersih itu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Nah, kemudian yang berikutnya, cara mengetahui tingkat pemborosan air. Nah, penggunaan air tentu harus digunakan sehemat mungkin. Tetesan air keran dapat menjadi pemborosan air meski setetes demi setetes, tetapi jika dikumpulkan maka banyak air yang sebenarnya terbuang. Nah, perhatian ya untuk anak-anak di rumah maupun di sekolah ya, bila menggunakan air itu kerannya harus ditutup rapat ya, jadi tidak mengalir begitu saja. Jadi gunakan air sehemat mungkin ya, seperlunya. Bila sudah tidak dipakai atau membersihkan sesuatu itu seperlunya, jangan berlebihan ya. Ini cara meningkatkan kehematan ya, hemat untuk air. Kemudian cara memelihara ketersediaan air bersih ya, cara memelihara ketersediaan air bersih. Air bersih tersedia dalam tanah. Untuk memelihara ketersediaan air bersih, peliharalah hutan dan daerah resapan air tanah. Nah, untuk mendapatkan air yang bersih ya, kalian itu harus menjaga tanaman-tanaman ya, agar selalu lestari ya hutan itu. Dan kepada masyarakat juga diharapkan tidak menebang hutan sembarangan ya, sehingga hutan akan terjaga, maka ketersediaan air juga terjaga. Nah, untuk itu mari kita pelihara hutan untuk membantu meresapkan air di dalam tanah ya. Itu ya, kita sudah membahas ya mengenai air ya, lingkungan sehat, air yang bersih seperti apa, siklus air seperti apa, kalian sudah belajar ya. Baik, nah cukup segini ya apa yang menjadi bab atau tema 8 ya, lingkungan sehat, lingkungan sahabat kita. Lingkungan sahabat kita tentang air yang bersih ya, bagi kebutuhan manusia, hewan, dan tanaman. Baik, semoga kalian memahami dan ini bisa menjadi wawasan pengetahuan kalian ya, sehingga nanti bila untuk mengikuti penilaian akhir semester ya, semester 2 kalian bisa menjawabnya dan bisa sukses. Dan ini juga bisa materi untuk siswa-siswi yang mewakili OSN ya. Ini juga termasuk materi untuk bahan mengikuti OSN. Baik, terima kasih. Semoga kalian memahami. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.